Dunia ini akan Firman Tuhan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." gelapnya malam. Namun, tidak setiap anak memiliki kesempatan dan kemudahan yang sama. Bagi anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan, mendapatkan Alkitab atau bacaan rohani adalah hal yang sangat mudah. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di pelosok Nusantara, Alkitab merupakan sebuah barang mewah karena sulit diperoleh. Seandainya kita Keterbatasan Alkitab, bacaan rohani anak-anak, serta buku-buku panduan sekolah minggu menyebabkan pembinaan rohani anak-anak di pelosok tidak berjalan dengan baik, sehingga iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kita semua untuk terus berbagi kasih kepada anak-anak di pelosok Nusantara melalui penyediaan Alkitab dan buku-buku rohani. Upaya untuk terus memperkenalkan anak-anak kepada Sang Pencipta merupakan semangat yang dijunjung Elai bersama mitra-mitranya. Yesus begitu mencintai anak-anak sehingga peduli terhadap kelangsungan hidup dan keselamatannya. Bagaimana dengan kita? Terima kasih untuk Alkitabnya. dunia ini akan Firman Tuhan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." gelapnya malam. Namun, tidak setiap anak memiliki kesempatan dan kemudahan yang sama. Bagi anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan, mendapatkan Alkitab atau bacaan rohani adalah hal yang sangat mudah. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di pelosok Nusantara, Alkitab merupakan sebuah barang mewah karena sulit diperoleh. Seandainya kita Keterbatasan Alkitab, bacaan rohani anak-anak, serta buku-buku panduan sekolah minggu menyebabkan pembinaan rohani anak-anak di pelosok tidak berjalan dengan baik, sehingga iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kita semua untuk terus berbagi kasih kepada anak-anak di pelosok Nusantara melalui penyediaan Alkitab dan buku-buku rohani. Upaya untuk terus memperkenalkan anak-anak kepada Sang Pencipta merupakan semangat yang dijunjung Elai bersama mitra-mitranya. Yesus begitu mencintai anak-anak sehingga peduli terhadap kelangsungan hidup dan keselamatannya. Bagaimana dengan kita? Terima kasih untuk Alkitabnya.
Ucapan selamat datang. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyampaikan atau kami pesankan di sore hari ini agar maskernya tetap terpakai, tidak dibuka-buka setelah ibadah selesai. Terima kasih. Dan juga kami presbiter serta Pak Pendeta yang lainnya mengucapkan juga selamat sore menjelang malam bagi Bapak Ibu kekasih Tuhan yang pada malam hari ini tidak hadir bersama dengan kami, tetapi ada di rumah masing-masing. Kiranya kita bersama-sama menghayati firman Tuhan di sore hari ini agar kita tetap dipersekutukan oleh Tuhan dengan baik dan benar. Itulah karena kasih daripada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup. Bahkan saat kita meragukan kehadirannya di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya. Dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaannya. Kita bakti nomor 15, bait pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah hikmat, kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan Yesus berikan bagi kami sekalian, khususnya kami jemaat sektor pelayan 3 bersama pelayan-pelayan Tuhan hadir di dalam persekutuan di malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau serahkan pelayan firman Bapak Pendeta Yunia Jauhari yang akan memberitakan firman kebenarannya. Bapak berkati, Bapak kekasih, berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, serta kemampuan agar apa yang disampaikannya berkenan bagi kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke tangan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Ampunkan salah dosa kami Bapa. Demi Yesus Kristus Tuhan, hormat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur Bapa di sorga. Amin. Tetap berdiri. Pujian kepada Allah. Kita saling bergantian. Tetapi Engkau Tuhan
adalah perisai yang melindungi aku. Kaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjauh aku dari gunungnya yang kudus. Kita menyanyi. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Engkau masih memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami bersama beribadah, menyatakan syukur kami atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan dalam ibadah pada sore hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami dituntun untuk mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu menjadi pedoman di sepanjang hidup kami sehingga kami berjalan dalam kebenaran. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dan nasihat ini disampaikan Rasul Paulus di bagian akhir surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Surat pertama Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di bagian akhir Rasul Paulus menyampaikan
beberapa nasihat bagi jemaat di Tesalonika tentang apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dan dalam salah satu nasihat Rasul Paulus yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, artinya kita harus mampu mengucap syukur dalam berbagai situasi dan kondisi, dalam suka maupun dalam duka. Ketika kita sukses, berhasil, ataupun kita gagal, ketika kita menerima anugerah kesehatan maupun ketika kita sakit, ketika kita mengalami keuntungan maupun ketika kita mengalami kemalangan, kita harus mampu untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Pada kenyataannya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hanya mampu mengucap syukur ketika kita berada dalam keadaan sukacita, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika Tuhan menganugerahkan kesehatan, ketika kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, baru kita mampu mengucap syukur. Kalau kita hanya mengucap syukur dalam sukacita, dalam keberhasilan, ketika kita sehat, ketika kita berhasil, ketika kita sukses, maka itu berarti kita bukan mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, berarti dalam segala situasi dan kondisi. Ketika kita mengalami sakit, ketika kita gagal, ketika kita mengalami duka cita, seringkali kita sulit untuk mengucap syukur. Kenapa kita sulit untuk mengucap syukur? Karena kita hanya memahami bahwa hal bersyukur itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik, misalnya kesehatan, kekayaan, kedudukan. Ketika kita berhasil mendapatkan rezeki, baru kita bersyukur. Kita hanya menilai berkat Tuhan itu dari hal-hal yang bersifat fisik, bersifat jasmani. Kalau kita hanya melihat berkat Tuhan itu hanya dari hal-hal yang bersifat fisik dan jasmani, maka yang terjadi adalah kita hanya bisa bersyukur dalam keadaan senang, dalam keadaan sukacita, ketika kita berhasil, ketika kita sukses. Ketika kita mengalami duka cita, kegagalan, ketika kita sakit, kita tidak bisa mengucap syukur. Bagaimana caranya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Kita bisa mengucap syukur dalam segala hal ketika kita menghayati bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya berkaitan dengan hal-hal fisik, bukan hanya berkaitan dengan hal-hal jasmani. Berkat Tuhan itu ada banyak macamnya.
Kalau kita mengingat lagu Kidung Jemaat 393, kita tahu ya itu ya. Penulis syair Kidung Jemaat 393 ya. Penulis syair Kidung Jemaat 393 mengatakan di bait kedua. Di situ apa? Berkat terindah itu ialah ku jadi anakmu, ya. Jadi ketika kita menerima anugerah keselamatan dan di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan kita diangkat menjadi anaknya, kita menjadi waris dari kerajaan sorga, itu adalah berkat terindah. Ketika Bapak, Ibu, Saudara menerima keselamatan, itu berkat yang tidak ternilai harganya. Tapi sering kita lupa hal ini. Berkat terindah itu adalah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ini yang harus menjadi dasar bagi kita untuk mengucap syukur bahwa kita ini sudah diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara beribadah di saat ini dalam ibadah keluarga, kita melakukan ibadah ini tidak lain tidak bukan adalah merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Kita orang Kristen bukan beribadah supaya kita mendapatkan keselamatan. Kita beribadah bukan untuk mendapatkan pahala. Kalau masih ada orang Kristen yang berpikir seperti itu, dia harus digembalakan. Jangan berpikir bahwa, oh Pak Pendeta, saya mau ibadah supaya saya nanti bisa masuk surga. Oh Pak Pendeta, saya mau ibadah supaya saya bisa mengumpulkan banyak pahala. Bukan. Justru kita saat ini beribadah, itu merupakan wujud syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu tahu orang-orang Yahudi itu beribadah pada hari apa? Hari Sabat kan? Hari Sabat itu hari Sabtu. Kenapa orang Kristen beribadahnya hari Minggu? Karena di hari Minggu itulah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu bangkit dari kematian. Dia dibangkitkan dari antara orang mati, dan melalui kebangkitannya kita mengalami kemenangan atas kuasa maut. Kuasa dosa dan maut itu tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi kita. Karena melalui kematian dan kebangkitannya, kuasa dosa dan maut itu telah dikalahkan. Makanya kita ibadah hari Minggu, bukan hari Sabtu. Sabat itu kan artinya istirahat, ya. Kita beristirahat, kita mencoba menghayati keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan selain berkat keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus, ada banyak berkat lain yang Tuhan berikan, kan? Ketika kita sakit, Tuhan masih kasih berkat nggak sama kita, Bapak Ibu? Masih. Jangan dikira kalau kita sakit itu Tuhan berhenti kasih berkat. Dalam ratapan itu dikatakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi.
Coba rasakan, tiap detik pun sebenarnya Tuhan kasih berkat buat kita. Nafas hidup itu adalah berkat Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah maupun di gereja. Kita nafas itu bayarkah? Tidak. Bayangkan kalau Tuhan kasih fee setiap kita bernapas. Berapa miliar, berapa triliun. Gak usah banyak-banyak, seandainya setiap kita nafas kita harus bayar 25 perak. Kalikan sepanjang kita hidup. Satu tarik nafas itu 25 rupiah. Kalikan. Tapi Tuhan berikan itu secara cuma-cuma. Tuhan juga memberikan berkat berupa makanan, minuman. Walaupun mungkin di meja makan cuma sayur bening, sayur bayam, ya, kuah bening. Itu berkat. Berkat dari Tuhan. Orang tua kita dulu-dulu, oma, opa, saya dengar kalau mama cerita, mereka kadang makan cuma nasi sama garam, ya. Nasinya bukan nasi yang seperti sekarang. Nasi kalau di zaman Jepang itu, mungkin ada yang hidup di zaman Jepang itu nasinya keras-keras, bekutu. Itu pun berkat. Kita syukuri. Kita belajar jangan bersungut-sungut. Kalau pagi-pagi kita bangun, kita bersyukur. Jangan kita moro-moro, ruk-ruk, ya. Kalau orang ini bilang ruk-ruk. Pagi-pagi sudah ngomel-ngomel. Nikmati. Sinar mentari pagi yang menghangatkan tubuh itu juga adalah berkat Tuhan. Hujan yang tercurah di atas bumi itu juga berkat Tuhan. Tapi manusia itu kan kadang suka bersungut-sungut, ya. Termasuk saya lah, ya. Kalau panas lama, aduh kenapa panas sekali, nggak pernah hujan. Sekalinya Tuhan kasih hujan, kita ngomel lagi. Kok hujan terus, cucian nggak kering-kering. Apalagi kalau sampai banjir. Jadi kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan banyak berkat atas hidup kita. Berkat Tuhan itu tak terhitung banyaknya, ya. Kita nggak bisa menghitungnya satu persatu. Adakah yang bisa menghitung berkat Tuhan? Kadang kita hanya terfokus pada hal-hal yang mungkin mengecewakan. Padahal hal-hal yang pahit, hal-hal yang mengecewakan itu hanya mungkin secuil. Tapi kalau kita hitung sebenarnya lebih banyak berkat Tuhan yang kita nikmati. Tapi kadang kita hanya mengingat yang pahit, padahal yang pahit itu hanya kita alami hanya secuil dari kehidupan kita. Kita mengalami yang pahit, tetapi kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu bersungut-sungut. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Sekarang mungkin ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana cara saya mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah saya harus selalu mengadakan ibadah syukur? Sebenarnya saya juga kurang setuju kalau dibilang ibadah keluarga, terus ibadah syukur.
saya memahami bahwa setiap ibadah itu adalah ibadah syukur. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga itu ibadah syukur. Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita seringkali memilah-milah ya. Kalau kita bikin ibadah karena suami dapat pekerjaan, atau kita berhasil membangun rumah, kita punya anak, kita bilang itu ibadah syukur. Nah, kalau itu ibadah syukur, ibadah Rabu, ibadah keluarga, ibadah Minggu itu ibadah apa? Ibadah keluarga, ibadah Minggu itu pun ibadah syukur. Jadi bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Kita mengucap syukur kepada Tuhan bisa dengan kita wujud nyatakan dengan cara apa? Kita memberikan persembahan syukur, ya. Kenapa di dalam ibadah selalu ada persembahan syukur? Itu wujud syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan. Bahkan Bapak Ibu sekarang kalau ibadah diakonia, ya, ibadah untuk penerima diakonia, mereka sekarang kasih persembahan syukur loh. Mereka mau menghayati bahwa dalam berbagai pergumulan pun Tuhan kasih berkat. Dan karena itu mereka juga mau memberikan persembahan syukur. Itu salah satunya, ya. Kita memberikan persembahan syukur. Kita mengenal persembahan persepuluhan. Kita nggak akan bahas persembahan persepuluhan. Lalu apalagi? Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan melalui nyanyian. Jadi ketika Bapak Ibu menyanyi, ya sekarang karena pandemi kita nggak bisa menyanyi lagi ya seperti dulu ya. Ketika kita menyanyi di gedung gereja, itu bukan untuk mau show off, mau pamer. Ini loh suaraku bagus. Ketika Bapak Ibu nanti kalau Tuhan sayang situasi boleh normal kembali, ketika kita boleh kembali menyanyi dalam paduan suara, hayati bahwa saya menyanyi ini adalah merupakan ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga saya mau bernyanyi untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Kitab Mazmur itu penuh dengan nyanyian, nyanyian syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan. Kita juga bisa mengucap syukur melalui doa, ya. Ketika kita berdoa jangan langsung kasih daftar panjang tentang permohonan kita. Awali doa itu dengan apa? Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami sampai saat ini. Kami bersyukur Engkau selamatkan kami. Jangan begitu berdoa, Tuhan kami mengalami pergumulan, Tuhan tolong, kami mau ini, kami mau itu. Dalam doa jangan lupa kita mengucap syukur. Mengucap syukur dari dalam hati. Hati yang benar-benar merasakan dan mengalami berkat Tuhan. Dan ada banyak lagi, tapi saya mau mengingatkan yang penting. Salah satu wujud syukur dari kita sebagai orang beriman adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Kita sudah diselamatkan. Bukan hanya jiwa dan roh kita yang diselamatkan, tapi tubuh kita. Dan tubuh, jiwa, roh yang sudah diselamatkan ini mari kita persembahkan untuk Tuhan. Jangan kita persembahkan menjadi hamba dosa. Persembahkan untuk Tuhan. Muliakan Tuhan dalam hidupmu.
Jadi ketika kita bertutur kata untuk memuliakan Tuhan. Kita bertindak, bekerja, berkarya. Kita beraktivitas, melakukan segala kegiatan kita. Biarlah Tuhan dimuliakan. Mari Ibu Bapak Saudara, kita belajar untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengucap syukur. Di tengah pandemi COVID-19 kita harus tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan. Aduh Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur sedangkan saudara saya meninggal karena COVID? Ibu bapak saudara, saya mau katakan, kalaupun ada bapak saudara dari bapak ibu yang meninggal karena COVID, entah suami atau istri atau anak atau saudara, ingat bahwa mereka meninggal bukan meninggal sia-sia. Mereka meninggal dan mereka menerima keselamatan. Walaupun mereka meninggal, tapi mereka meninggal dalam Kristus, dan kita yakin setiap orang yang meninggal dalam Kristus adalah akan memperoleh keselamatan. Jadi kematian pun bagi orang Kristen bukan kemalangan. Tapi Rasul Paulus bilang, mati adalah keuntungan. Kenapa Rasul Paulus katakan mati keuntungan? Karena ketika kita mati di dalam Kristus, kita memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi mari kita belajar untuk terus bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bakti 245.
Pusat dari kasih dunia beri seluruh hidupku. Ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menasihatkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus atas kami. Ampuni jika kami selama ini selalu bersungut-sungut dengan keadaan hidup yang tidak kondusif, keadaan hidup yang berjalan tidak sesuai dengan harapan. Kami kadang marah terhadap Tuhan, kami kecewa terhadap Tuhan, kami protes, kami tidak lagi menghayati bahwa Tuhan begitu banyak mencurahkan berkat-berkat atas hidup kami. Bahkan setiap detik berkat Tuhan kami boleh rasakan dan alami. Ampuni jika selama ini kami tidak tahu bersyukur kepadamu. Kami lupa kepada Tuhan. Ampuni jika selama ini kami hanya bersyukur kepada Tuhan ketika kami mengalami keberhasilan. Kami memperoleh apa yang kami harapkan. Ampuni kami Tuhan. Ataupun sebaliknya, ampuni jika kami lupa mengucap syukur ketika kami sukses, ketika kami berhasil. Kami mengakui bahwa kadangkala ketika kami berhasil, ketika kami sukses, kami juga melupakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kau menganugerahkan keselamatan, hidup kekal. Kami boleh menjadi ahli waris kerajaan sorga. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur bahwa kuasa dosa dan maut telah Engkau kalahkan. Kami juga bersyukur untuk berkat jasmani, berkat rohani yang kami terima. Engkau memberikan rezeki, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan nafas hidup. Engkau senantiasa memberikan kami kehangatan melalui sinar mentari yang bersinar di pagi hari sampai pada sore hari. Kami bersyukur untuk rintik hujan ataupun hujan lebat yang membasahi bumi. Kami belajar bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi. Karena kami yakin bahwa dalam kepahitan hidup pun Tuhan memberi berkat kepada kami. Tuhan, di saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, jemaat GPIB Pitania Makassar. Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan iman. Dan kiranya mereka juga mengalami kemenangan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Kami mohon Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau pulihkan mereka. Berkati segala upaya medis yang mereka jalani,
kiranya berdampak positif untuk kesembuhan penyakit mereka. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini harus menjalani isolasi mandiri baik di rumah maupun di rumah sakit karena terinfeksi virus COVID-19. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menjadi sahabat, menjadi teman, Engkau senantiasa hadir dalam kesendirian mereka. Tuhan, Engkau bersama mereka melewati lembah kekelaman. Tuhan menjadi gembala yang baik. Selamatkan mereka yang saat ini berjuang melawan kematian akibat terinfeksi virus COVID-19. Tuhan, tolong selamatkan. Kiranya dengan kekuatan kuasa Tuhan mereka boleh selamat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Kami mohon Tuhan Engkau menolong, berikan hikmat agar pemerintah baik di daerah maupun pusat dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tepat dan strategis untuk menangani pandemi COVID-19. Ya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada para tenaga medis dan juga Satgas COVID, aparat TNI Polri, dan juga semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau lindungi mereka, beri kekuatan, kesehatan, para nakes dan juga tim Satgas COVID yang bekerja siang malam, sehingga mereka tidak bisa berjumpa dengan keluarga. Tuhan, tolong beri kekuatan kepada mereka. Pelihara, lindungi, jaga keluarga-keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk saudara-saudara kami dan juga warga jemaat GPIB Betania yang mengalami duka cita. Tuhan hiburkan, kuatkan. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi khususnya karena pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau bersama mereka, Engkau kuatkan mereka. Kiranya di tengah duka cita mereka tetap boleh melihat dan menghayati betapa banyak berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Pendeta Arnex Rumangkang yang berduka cita karena Tuhan memuliakan Bapak Pendeta Arnex Rumangkang. Tuhan, Engkau hibur, kuatkan keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anak. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sertai seluruh jemaat-Mu, jemaat GPIB Betania Makassar, dari sektor 1 sampai dengan sektor 6. Tuhan memberkati akan seluruh kerja karya mereka. Kiranya mereka senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Bagi yang mengalami sukacita karena pertambahan usia, Tuhan sempurnakan sukacita yang mereka alami. Kiranya berkat-berkat-Mu tercurah penuh atas hidup mereka. Kami berdoa bagi para janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang memasuki masa usia lanjut. Tuhan selalu beserta dengan mereka. Tuhan pelihara hidup mereka. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon Tuhan berkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di GPIB Jemaat Betania Makassar. Para diaken, penatua, pendeta, Tuhan berkati. Unit-unit misioner, pegawai kantor, tim Satgas COVID-19, tim multimedia. Mereka yang melayani sebagai organis pemandu lagu, Tuhan berkati.
Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di ibadah keluarga. Ibu Ina Apono dan juga Bapak Vike Melisa. Tuhan memberkati Kesia, Tuhan memberkati Saudari Keke, dan juga Tuhan berkati tim Satgas Covid serta tim multimedia. Berkati pelayanan kami semua di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan tetap menjadi gembala yang baik. Tuhan tetap menuntun hidup kami sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama akan menyaksikan paduan suara Serikat Tiga akan menyanyi memuliakan Tuhan secara virtual. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 yang mengatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami.
Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 86, baitnya yang pertama. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Untuk doa persembahan, saya undang jemaat berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber berkat, kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk. Sebelum amanat pengutusan, kita ada kedatangan sedikit tamu dari LAI, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia, yang akan memberikan sedikit pengarahan pada malam hari ini, diwakili oleh Ibu Fepi. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Allah karena pada saat ini kita diperkenankan hadir bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Koordinator Sektor, serta segenap PHM dari GPIB Betania dan juga segenap jemaat yang memperkenankan kami hadir pada saat ini di ibadah Sektor 3 GPIB Betania.
Puji syukur atas kesempatan yang indah yang diberikan Tuhan. Dan sebelum lanjut, mari Bapak Ibu sekalian kita saksikan video dari Lembaga Alkitab Indonesia sebagai berikut. Dunia ini akan Firman Tuhan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." gelapnya malam. Namun, tidak setiap anak memiliki kesempatan dan kemudahan yang sama. Bagi anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan, mendapatkan Alkitab atau bacaan rohani adalah hal yang sangat mudah. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di pelosok Nusantara, Alkitab merupakan sebuah barang mewah karena sulit diperoleh. Seandainya kita Keterbatasan Alkitab, bacaan rohani anak-anak, serta buku-buku panduan sekolah minggu menyebabkan pembinaan rohani anak-anak di pelosok tidak berjalan dengan baik, sehingga iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kita semua untuk terus berbagi kasih kepada anak-anak di pelosok Nusantara melalui penyediaan Alkitab dan buku-buku rohani. Upaya untuk terus memperkenalkan anak-anak kepada Sang Pencipta merupakan semangat yang dijunjung LAI bersama mitra-mitranya. Yesus begitu mencintai anak-anak sehingga peduli terhadap kelangsungan hidup dan keselamatannya. Bagaimana dengan kita? Terima kasih untuk Alkitabnya. Tuhan, tadi adalah salah satu video dari Lembaga Alkitab Indonesia di mana bagian dari dokumentasi perjalanan penyerahan Alkitab ke saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok tanah air. Salah satunya yakni anak-anak. Nah, oleh karena itu, Lembaga Alkitab Indonesia setiap tahunnya hadir dengan satu mimpi, satu visi di mana Alkitab boleh hadir bagi semua generasi. Lembaga Alkitab Indonesia memiliki kerinduan firman Allah hadir bagi semua orang dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami, agar setiap orang dapat berinteraksi dengan Tuhan serta mengalami hidup baru di dalam Kristus. Bukankah iman kita tidak dapat bertumbuh tanpa firman yang hidup kepada Kristus? Oleh karena itu, Lembaga Alkitab Indonesia setiap tahunnya hadir. Setiap tahunnya, Lembaga Alkitab Indonesia setia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah. Tidak hanya menerjemahkan Alkitab, Lembaga Alkitab juga menerbitkan Alkitab dan menyebarkannya ke pelosok-pelosok tanah air, baik itu yang ada di perkotaan maupun bagi saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok tanah air. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita yang ada di perkotaan sangat mudah untuk mendapatkan Alkitab, baik itu Alkitab cetak maupun saat ini kita dipermudahkan dengan Alkitab yang ada di gadget kita masing-masing. Namun untuk saudara kita yang ada di pelosok tanah air, mendapatkan Alkitab cetak pun sangat sulit bagi mereka, di mana mereka terkendala dari segi geografis maupun ekonomi. Oleh karena itu, Lembaga Alkitab Indonesia hadir mengajak Bapak Ibu yang ada di perkotaan yang memiliki berkat yang lebih untuk sama-sama berbagi kasih, memberikan satu Alkitab
bagi saudara kita yang ada di pelosok-pelosok tanah air. Kami Lembaga Alkitab Indonesia memiliki program pada tahun ini kembali membagikan 155.000 eksemplar Alkitab bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di pelosok-pelosok tanah air. Baik itu untuk orang dewasa, orang tua yang sudah mungkin sulit untuk membaca Alkitab ukuran kecil, kami menyediakan Alkitab dalam ukuran yang lebih besar. Dan untuk anak-anak kami juga menerbitkan Alkitab yang khusus disertai gambar-gambar yang menarik serta bacaan bagi anak-anak, di mana itu dapat menjadi satu sarana buat mereka supaya iman mereka dapat bertumbuh kepada Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Lembaga Alkitab Indonesia saat ini mengajak Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok tanah air, boleh bergabung bersama kami dalam program Sejuta Mitra. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih ada yang tidak asing lagi dengan program ini, di mana pada tahun yang sebelumnya kami telah hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, namun pada saat itu yang hadir adalah rekan kami, mitra kami, Bapak Antoni Luhulima beserta sang istri. Oleh karena itu, pada saat ini kami kembali bersurat kepada gereja karena dihalangi oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020 kemarin, sehingga program sosialisasi program ini terhalang. Jadi kami kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, dan puji Tuhan kami mendapatkan respon yang baik dari PHM serta PHMC dari Betania untuk kami boleh kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, Bapak Ibu yang masih berkerinduan untuk mengikuti program dan masih rindu untuk berbagi kasih bagi saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok tanah air, boleh nanti setelah ibadah ini menghubungi saya untuk mendapatkan formulir Sejuta Mitra ini. Apa saja yang Bapak Ibu akan lakukan sebagai seorang mitra dari Lembaga Alkitab Indonesia? Bapak Ibu sekalian dapat mengisi formulir ini dan berkomitmen untuk memberikan dukungan kasih sebesar Rp15.000 setiap bulannya. Saya rasa Rp15.000 setiap bulan tidak terlalu berat bagi kita yang ada di perkotaan, terutama jika ini diberikan secara rutin. Dan jika Bapak Ibu berkenan memberikan mungkin per 3 bulan, per 6 bulan bisa diakumulasikan, bisa juga untuk 1 tahun, di mana besarannya sebesar Rp180.000. Bapak Ibu yang telah mendukung program ini, ikut terlibat dalam program ini, telah memberikan paket bacaan untuk anak-anak, Alkitab untuk anak-anak, serta Alkitab untuk orang dewasa, di mana itu akan kami serahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Biasanya kami realisasikan di bulan November tahun 2021. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan sebagian daripada berkat Tuhan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dan rindu untuk memiliki Alkitab, mari bergabung bersama kami menjadi sahabat Alkitab bagi saudara-saudara kita yang merindukan kehadiran Alkitab di tengah-tengah mereka. Untuk itu, setelah ibadah ini, jika ada yang rindu untuk bergabung, boleh mendapatkan formulir ini, menghubungi saya secara langsung, dan juga dapat mengontak kami, tidak langsung bisa hari ini, bisa juga di kesempatan yang berikutnya. Itu saja yang hendak kami sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan untuk kesempatan yang diberikan. Kiranya kita senantiasa tetap sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Alkitab untuk semua. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi mengingatkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan salah satu wujud ungkapan syukur yang bisa kita nyatakan adalah dengan mendukung Lembaga Alkitab Indonesia dalam pengadaan Alkitab untuk
saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman, di desa-desa. Hanya 15.000 satu bulan, ya. Kiranya kita boleh mendukung Lembaga Alkitab Indonesia sehingga berita sukacita tentang keselamatan di dalam Yesus yang ada dalam Alkitab ini juga dapat dibaca oleh saudara-saudara kita yang berada di pelosok-pelosok dan di desa-desa. Mari kita dukung penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan kiranya kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Mari kita berdiri, kita menyanyi kitab bakti 225. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali.